Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Qodar Rahmatullah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini aku akan membacakan skrip aku yang berjudul Peran Kebudayaan dalam Perkembangan Retorika dari Waktu ke Waktu. Kalian ngerasa nggak sih, gaya berbicara masyarakat kita di berbagai daerah itu berubah-ubah di setiap waktunya? Yang dulu masyarakat kita kental akan bahasa daerah yang diterapkan di dalam gaya berbicara mereka. Kini mulai pudar dan seiring waktu, gaya berbicara kita bercampur aduk di setiap daerahnya. Banyak masyarakat desa kini mulai bergaul dan bisa berbahasa daerah lain dengan lancar. Memang tak bisa dipungkiri, banyak ragam budaya di Indonesia, mulai dari kebudayaan tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasan kita sekarang. Di sini kita akan berbicara tentang perkembangan retorika di setiap daerah yang bercampur dengan budaya-budayanya. Dapat kita lihat, banyak masyarakat Indonesia di berbagai daerah lain mampu menguasai bahasa daerah dengan berbagai budaya, yang akhirnya diterapkan juga di gaya berbicara mereka di pergaulan maupun ruang publik. Masyarakat kita dari berbagai daerah banyak yang sudah memodifikasi gaya berbicara mereka. Dulu mungkin masyarakat kita berbicara dengan bahasa daerah masing-masing. Namun, akhirnya masyarakat kita di berbagai daerah yang memiliki banyak budaya akhirnya dipaksa untuk memodifikasi dan berkembang dalam gaya bahasa yang kini diterapkan di dalam retorika juga. Contohnya, tokoh-tokoh agama Islam atau ustadz di daerah-daerah Indonesia kini mampu berkhutbah dengan berbagai bahasa. Ada bahasa Arab bercampur dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah tokoh agama Islam tersebut, yang kemudian masyarakat kita di Indonesia mampu menerima dan menyerap apa yang disampaikan tokoh agama Islam tersebut. Kita coba ambil contoh beberapa tokoh ulama dan ustadz. Contoh yang pertama, Ustadz Abdul Somad sering menyampaikan ajaran Islam menggunakan bahasa Riau dan budaya Riau, bercampur juga dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah Ustadz A'ajim, menyampaikan tausiah menggunakan bahasa dan budaya Sunda, bercampur dengan Arab dan Indonesia. Yang ketiga ada Gus Miftah, menyampaikan ceramah menggunakan budaya dan bahasa Jawa Timur, lalu bercampur dengan Arab, Indonesia, dan juga menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang keempat adalah Kiai Kanjeng atau MH Ainun Najib, menyampaikan ajaran dengan budaya Jawa, bercampur Arab dan Indonesia. Beliau juga menyelipkan sholawat diiringi musik Jawa. Yang kelima adalah Dasaat Latif, menyampaikan ajaran agama menggunakan budaya Sulawesi, Indonesia, dan bercampur dengan Arab. Yang keenam adalah Fadlan Goromaton, ustadz yang berasal dari Papua yang dijuluki Cahaya dari Timur, menyampaikan ajaran menggunakan logat Papua, bercampur Arab, dan Indonesia. Nah, para tokoh agama ini akhirnya mudah diterima di masyarakat karena mereka memodifikasi gaya retorika mereka, yaitu dengan cara menyampaikan ajaran Islam dengan budaya mereka dan budaya lain, yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Coba kita bayangkan, ketika di Indonesia, tokoh-tokoh agama ini hanya mampu berbahasa daerah asalnya saja dan berkhutbah di daerah lain. Apa mungkin masyarakat lain mampu menerima dengan mudah apa yang disampaikan oleh tokoh agama tersebut? Nah, di penghujung pembahasan kita ini, dapat disimpulkan bahwa mempelajari budaya dan bahasa daerah lain adalah suatu hal yang penting, bukan hanya kebutuhan pribadi, namun akan berfungsi ketika terjun di masyarakat dan publik, ataupun berbicara di berbagai tempat-tempat daerah lain. Yang lebih terpenting adalah memodifikasi retorika di berbagai aspek masyarakat dan budaya, menuju masa depan di suatu peradaban, mengembangkan potensi dan budaya lokal, hingga menjadi suatu identitas Indonesia beragam budaya. Menurut kalian nih, mending kita mempertahankan gaya bahasa dan budaya kita dalam berretorika atau mengembangkan bahasa kita di dalam gaya berbicara dan berretorika di dalam masyarakat? Terima kasih.